Selamat datang di SMK Negeri 1 Mas Ubud. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Asti Meliawidani SH SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Saya akan mengulas materi tentang perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, yaitu materi tentang kerajaan Kutai. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Pada asana Panganjali. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu, Nisa kehadiran kalian dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Semakin dia. Kita mulai saja pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi ibu mau mengecek kehadiran kalian masing-masing dan alat yang kalian bawa, ya. Jadi sudah semuanya bawa buku? Sudah. Ya, buku catatan, latihan, buku cetak, ya. Yang seperti yang sudah ibu sampaikan sebelumnya. Jadi dibiasakan ya dibawa bukunya, jangan setiap pembelajaran kita tidak bawa buku, ya. Kalau kita sekolah untuk belajar, ya. Tapi sebelumnya kita masuk ke kesepakatan kelas dulu, ya. Tolong dibaca, diingat kembali, ya, kesepakatan kelas yang sudah punya, ya. Nah, yang pertama, kita dalam berdiskusi kita saling menghormati. Kedua, tetap menjaga kebersihan. Kita lihat di kelas kita ada sampah dan sebagainya. Kalau ada sampah tolong dipungut, ya. Lalu yang ketiga, mematuhi aturan. Yang keempat, mengerjakan LKPD sesuai petunjuk, ya. Yang terakhir adalah untuk tes formatif, ya, mengerjakan Google Form dengan baik, ya. Next, kita lanjut. Ya, saya menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, ya. Berdiri, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi padu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
ice breaking-nya ini begini ya. Jadi silahkan duduk dulu ya biar santai ya, namanya ice breaking ya. Supaya kalian tidak tegang ya selama kegiatan baik itu dari pagi tadi kalian sudah tegang dulu ya. Jadi kegiatannya itu begini, Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi kegiatannya adalah kalian pijat teman kalian yang di depan ya. Pijatnya itu ada yang namanya itu ya pijat rintik ya, atau hujan rintik dikatakan ya. Yang kedua hujan batu ya, ada yang namanya hujan badai ya. Coba diperagakan satu orang depan sama Ibu ya. Jadi kita coba dulu ya ice breaking-nya, jadi biar enggak ini apa namanya bingung nanti setelah kalian menjalankan ice breaking ya. Jadi kalau namanya berdiri aja. Ya, oke ya. Jadi kalau hujan rintik itu begini tangannya ya, begini ya. Ya. Kalau hujan batu itu begini, enak banget deh ya. Lalu yang terakhir itu hujan badai. Kalau hujan badai itu begini, goyang-goyangkan badan ya, biar sampai lelah temennya, kasihan ya. Oke, itu yang bisa ya. Oke, kita mulai saja. Ibu pakai lagu juga sehingga lebih nyaman ya. Mau kalian berdiri aja ya, berdiri di pinggir kursinya masing-masing ya. Jadi nanti Ibu bilang ganti, kalian balik ya, ke belakang ya, balik ya. Ya kalau mau digeser dulu ya mejanya biar aman. Oke. Silakan berdiri. Kerajaan kita. Tapi sebelumnya Ibu ingin flashback kembali ke pembelajaran kita yang sebelumnya ya. Kita mempelajari tentang beberapa teori ya, seperti yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Itu ada yang namanya teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara ya. Ada berapa teori? Ada 5 ya, 5. Apa saja itu? Malaysia, Satya, Brahmana, Sudra, dan Arus Balik. Betul ya. Jadi ingat itu ya. Ini ya. Kita udah mempelajari itu sebelumnya di minggu sebelumnya. Oke. Nah ini ya. Ya. Kita lanjut sekarang ke materi tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Oke, ya Ibu kita lihat lagi. Ya, ini capaian pembelajaran kita untuk di kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Kita
mempelajari tentang ya memahami konsep dasar kerajaan Hindu-Buddha, menganalisis mengevaluasi manusia dalam kerajaan Hindu-Buddha, menganalisis dan mengevaluasi kerajaan Hindu-Buddha dalam ruang lingkup lokal, nasional dan global, menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Hindu-Buddha dalam dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ya. Lalu menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Hindu-Buddha dari pola perkembangan, perubahan keberlanjutan dan keberulangan. Yang terakhir, menganalisis serta mengevaluasi kerajaan Hindu-Buddha secara diakronik, kronologi dan atau sinkron. Ya, jadi letak dari kerajaan Kutai seperti yang kalian lihat di slide ya. Jadi letaknya itu ada di pulau apa ini? Pulau apa? Kalimantan. Betul sekali ya. Kalimantan ya. Nah, ini dilihat ya. Kerajaan Kutai berdiri sekitar abad 4 berlokasi di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Ya. Bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah temuan prasasti yang ditulis di atas 7 buah pipa yang ditulis dengan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Nama rajanya itu ini sebagian kecil saja yang dituliskan. Banyak sebenarnya ada raja-rajanya. Nanti kalian akan menganalisis itu. Ya. Lalu yang berikutnya kerajaan Kutai bercorak timbul untuk setelah diserang Kutai Kartanegara atau kerajaan Islam. Ya, nanti kita akan mengulas itu. Ya. Kenapa Ibu mengambil video ini? Karena ini berkaitan ya. Dalam kerajaan Kutai, Ibu memberitahukan ke kalian bahwa di sana ada namanya prasasti Yupa. Ya. Prasasti Yupa itu sendiri itu berkaitan dengan korban suci yang tulus dan ikhlas yang dilakukan oleh raja kepada Brahmana, ya, diberikan kepada Brahmana dengan bertuliskan huruf Palawa berbahasa Sanskerta. Ya, itu. Di sini ada permasalahan yang terjadi. Nanti kalian analisis. Ibu sudah kirimkan videonya ya di grup ya. Nanti kalian ya, atau enggak Ibu putar lagi ya di sini ya. Oke ya, kita putar aja sama-sama ya sehingga kalian tahu ya. Simak yang baik ya. Nah, sebelum kita memulai, alangkah baiknya Ibu ajak kalian untuk menjawab tentang pertanyaan pemantik ini nih. Kira-kira kalian pernah tidak mempelajari tentang kerajaan Kutai sebelum masuk dalam kegiatan kita sekarang? Pernah ya? Di SMP? Ya. Di SD? Di SD? Ya. Mungkin ada yang sudah, ada yang belum gitu ya, atau mungkin lupa, ya. Kebanyakan yang lupa ya. Jadi kadang-kadang kalian sudah mempelajari, tapi kalian sudah terlalu lama lupa gitu ya, sudah pernah menjalani itu, gitu ya. Jadi tentang kerajaan Kutai, apa yang kalian ketahui tentang kerajaan Kutai? Kerajaan Kutai adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Ya, Hindu-Buddha. Kerajaan Kutai adalah, ayo yang tahu angkat tangannya. Ayo yang tahu. Kerajaan wah, ya, selain itu apa lagi? Peninggalan yang paling kalian ingat? Yang kubu batu Yupa, betul ya, Yupa ya. Oke. Ya, seperti yang kita lihat, kita melihat tentang ini ya, tentang apa namanya candi ya. Candi itu bercorak agama Hindu-Buddha ya. Jadi kalau kalian sering melihat ini ada candi di
motivasinya. Ingat ya, Ibu memberikan motivasi yang berupa kata-kata bijak ya. Nah, ini sebenarnya sering beredar juga ya, tapi Ibu buat sendiri kata-katanya. Lalu, nah, untuk materi lebih detail kalian bisa akses ini di bahan ajar yang sudah Ibu share ya di grup ya, sehingga kalian mendapatkan informasi yang lebih. Bahkan boleh kalian mencari sumber referensi lain, baik itu di internet ya, atau bukti-bukti yang ada di buku kalian masing-masing. Oke. Kegiatan kita hari ini ya, kita melakukan diskusi kelompok ya. Ibu sudah pernah memberikan pembagian kelompok ya sebelumnya, jadi masih diingat ya. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik kalian, silakan kalian join ke kelompok kalian masing-masing ya. Yang kelompok visual di sebelah sini ya, sebelah sini. Audio visual di tengah-tengah, yang kinestetik sebelah sana. Ya, oke. Silakan join ke kelompoknya kalian masing-masing. Ya, bagi kelompoknya itu satu kelompok jumlahnya 5 orang ya. Nanti di sana baca petunjuknya masing-masing ya. Kegiatannya seperti apa, lalu apa yang kalian Map ya, jadi nggak mesti kalian langsung dituliskan di sana. Kalian screenshot dokumen kalian, dan punya datanya. Itu map itu kalian kita konsep ya. Untuk proses presentasi kita mulai saja ya. Jadi kalau sudah selesai, sudah aman, kita mulai saja dari kelompok yang paling pertama mau maju langsung. Oke, silakan. Ibu nilai prosesnya ya. Jadi proses kegiatan juga Ibu nilai sudah ya. Lalu untuk presentasi juga Ibu nilai.
Om Swastiastu. Selamat sore teman-teman dan ibu guru. Kami dari perwakilan kelompok Buah Naga akan mempresentasikan analisis yang sudah kami buat. Sebelum itu dengan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Adik-adik Masida Dewi, nomor absen 9, dan teman saya. Nama saya Diputi Satya Andampuri, nomor absen 20, dan teman saya. Nama saya Nimaya Chandrawati, nomor absen 27, dan teman saya. Nama saya Dede Satya Priapuri, nomor absen 10, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Wendy Tani, nomor absen 24, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Joanna Jadi, nomor absen 25. Baik, untuk yang pertama kami akan mempresentasikan mengenai analisis permasalahan dari video yang sudah kami simak. Yaitu kami menemukan dua permasalahan. Yang pertama yaitu mengenai perbedaan upacara agama Hindu dengan upacara agama Buddha. Yang kedua yaitu mengenai perbedaan relasi pada waktu sebelum COVID-19 dan saat COVID-19. Nah, hasil analisis dari permasalahan yang sudah kami temukan yaitu yang pertama, perbedaan upacara agama Hindu dan agama Buddha, yaitu pada upacara agama Hindu dinamakan dengan yajna, sedangkan pada agama Buddha dinamakan dengan dana. Yang kedua, yaitu mengenai permasalahan yang terjadi pada video yang sudah kami simak, yaitu tentang melasti di Kota Tegal. Sebelum COVID-19, biasanya melasti dilakukan di laut dan warga mengikuti upacara tersebut. Namun pada saat COVID-19 yang hanya ke laut untuk mengikuti upacara melasti yaitu hanya perwakilan itu saja, berjumlah 10 orang. Sedangkan 10 orang tersebut mengambil air suci untuk diberikan kepada umat-umat Hindu lainnya yang berada di pura. Nah, sekian merupakan analisis permasalahan dari video yang sudah kami simak. Yang kedua yaitu analisis mengenai LKPD Kerajaan Kutai. Yang pertama akan dibacakan oleh teman saya. Baik, yang pertama yaitu lokasi dan sumber sejarah Kerajaan Kutai yaitu terletak di Sungai Muara Kaman, Kalimantan Timur yang berdiri pada tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua. Sumber sejarah Kerajaan Kutai adalah prasasti Yupa yang berbahasa Sanskerta dan berhuruf Pallawa, dan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. 2. Silsilah Kerajaan Kutai. Di sini kami menemukan beberapa raja yang pernah memimpin Kerajaan Kutai, namun kelompok kami hanya mencantumkan 10 raja saja. Yang pertama yaitu Raja Maharaja Bunga, Maharaja Aswawarman, Maharaja Mulawarman, Maharaja Sri Aswawarman, Maharaja Mara Wijayawarman, Maharaja Gajah Yanawarman, Maharaja Tunggawawarman, dan Maharaja Jayanagarwarman, dan yang terakhir yaitu Maharaja Narasimhawarman. 3. Keadaan masyarakat dalam kehidupan ekonomi. Kondisi sosial hingga ekonomi kerajaan Kutai terbilang cukup makmur, dikarenakan dari perdagangan, peternakan, dan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya akan dibawakan teman saya. Baik, di sini saya akan membacakan mengenai poin yang keempat, yaitu keadaan masyarakat dalam kehidupan sosial. Kehidupan sosial di Kerajaan Kutai sangat kaya dan beragam, dimulai oleh adat istiadat yang tinggi dan keluarga diatur oleh sistem keperabatan yang kompleks. Masyarakat Kutai terdiri dari berbagai suku yang memiliki tradisi dan budaya yang beragam. Setiap permasalahan terkait mengenai keadaan masyarakat dan kehidupan sosial, selanjutnya akan dibacakan oleh Baik, di sini saya akan membacakan poin yang kedua, yaitu tentang masa kejayaan Kerajaan Kutai. Masa kejayaan Kerajaan Kutai terjadi pada masa Raja Mulawarman, seperti yang tertulis dalam naskah Stupa yang memerintah sekitar abad ke-5 Masehi. Mulawarman disebut-sebut sebagai raja yang memiliki budi pekerti baik, kuat, dan pernah mengadakan upacara persembahan 20.000 ekor lembu untuk kaum Brahmana yang bertempat di Waprakeswara. Setelah itu, Mulawarman memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencapai daerah-daerah di sekitar Sungai Muara. Sekian merupakan masa kerajaan kejayaan dan Kutai selanjutnya.
Mula lama, kondisi kerajaan Kutai mulai kurang kondusif dan tidak pasti. Kerajaan ini pada akhirnya muncul di tangan Kesultanan Kutai yang mengadut ajaran Islam pada tahun 1635, di mana raja terakhirnya, Raja Dharma Setia, gugur pada perang di tangan Pangeran Senopati dari Kerajaan Kutai. Sekian pemaparan materi tentang kerajaan Kutai. Saya Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan dari analisis yang sudah kami buat. Kesimpulannya yaitu Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua. Kerajaan Kutai terletak di Sungai Muara Karang, Kalimantan Timur. Nah, sumber sejarah dari Kerajaan Kutai adalah prasasti Dipa. Raja yang terkenal yang memimpin Kerajaan Kutai salah satunya adalah Raja Mulawarman. Keadaan masyarakat dalam kehidupan ekonomi di Kerajaan Kutai terbilang cukup makmur dikarenakan perdagangan, peternakan, dan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di sana. Sedangkan kehidupan sosial di Kerajaan Kutai sangat kaya dan beragam, yaitu ditandai dengan adat istiadat yang tinggi dan kuat. Masa kejayaan Kerajaan Kutai yaitu letak pada abad ke-19 di bawah pemerintahan Sultan Haji Muhammad Faiz yang berkembang pesat. Keruntuhan Kerajaan Kutai terjadi mulai dari berakhirnya masa Raja Mulawarman. Kerajaan ini runtuh di tangan Kesultanan Kutai yang memeluk ajaran Islam pada tahun 1635. Nah, sekian merupakan analisis dari kelompok kami mengenai Kerajaan Kutai. Sebelum menutup presentasi, kami mengizinkan teman-teman untuk bertanya dan memberikan masukan kepada kelompok kami. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya serta memberikan pendapat atau masukan kepada kelompok kami? Ada yang ingin bertanya? Sudah jelas dari pemaparan yang kami sampaikan? Sudah. Terima kasih. Presentasi ini kami tutup dengan para masani. Om Santi 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 Om. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Mary Kodawati, nama asal Ibu dari kelompok Kutai Zilama. Mengapa Kerajaan Kutai dianggap sebagai kerajaan tertua yang ada di Indonesia? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Bang Budi. Kenapa Kerajaan Kutai disebut kerajaan tertua? Itu karena bukti arkeologis yang mengungkapkan jejak peradaban kuno di daerah Kerajaan Kutai. Apakah bisa diterima jawabannya? Ibu mengundang kalian, ada yang ingin memberikan kesimpulan secara singkat saja mengenai Kerajaan Kutai. Ini dapat nilai plus ya. Secara singkat saja. 3, 2, 1. Ada yang angkat tangan? Tidak ada yang mau? Silakan semua. Baik, kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran kali ini yaitu Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua yang berada di Kalimantan Timur. Sejarah Kerajaan Kutai ini ditandai dengan adanya prasasti yang bertulisan pahlawan dan berbahasa Sanskerta. Selain itu, Kerajaan Kutai ini dipimpin oleh salah satunya Raja Mulawarman. Nah, Kerajaan Kutai ini runtuh dikarenakan oleh masuknya kerajaan dari Kertanegara atau kerajaan Islam. Mungkin sekian merupakan kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran kali ini. Terima kasih. Berikan tepuk tangan. Melaksanakan tes formatif itu dikerjakan di Google Form ya. Nanti tolong dikerjakan dengan baik, hasilnya nanti itu rekap ya. Jadi itu menjadi refleksi untuk kegiatan kita hari ini. Itu saja. Oke, terima kasih untuk kegiatan kita, kegiatan pembelajaran kita hari ini. Itu saja. Untuk kesimpulan, apa perlu Ibu buatkan lagi? Tidak?
Ya udah semangat udah pulang ya, jadi pengen pulang cepet-cepet pulang. Oke, kita tutup saja untuk kegiatan kita hari ini. Kita tutup dengan doa bersama dulu ya. Tolong dibantu dipimpin kita ya. Cinta boleh ya, cinta boleh. Pada asana Rama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya.